Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 1 Juli 2021. Judul renungan, Tujuan Kehadiran Komunitas. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 4-10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Menjadi bagian dari komunitas rasanya bukan hal yang asing bagi kehidupan saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan kehadiran media sosial, setiap kita bisa menjadi bagian dari suatu komunitas dengan sangat mudah. Tanpa repot-repot, dalam sekejap kita dapat membuat atau menggabungkan diri dalam grup media sosial. Namun di balik segala kemudahan tersebut, ternyata ada tantangan serius yang kita hadapi. Media sosial menghubungkan kita dengan dunia luar, namun malah membuat kita kesepian. Lalu, apakah tujuan kehadiran komunitas anak-anak Tuhan di tengah-tengah realitas dunia saat ini? Kehidupan kita sebagai komunitas Kristen tidak hanya berhenti pada makna kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia, tetapi kita diutus kembali ke dalam dunia untuk menjadi berkat. Dalam perikop ini, umat percaya digambarkan sebagai batu hidup, di mana kita bukanlah menjadi pengikut saja, tetapi peserta. Rasul Petrus menggunakan dua ilustrasi untuk menggambarkan tugas tersebut. Gambaran pertama adalah tentang batu hidup. Gambaran ini menunjuk kepada tugas pembangunan tubuh Kristus yang dilakukan oleh semua orang percaya dalam gereja. Ayat 5. Kristus adalah sang batu penjuru, dan setiap anak Tuhan adalah batu hidup untuk membangun tubuh Kristus. Persekutuan anak-anak Tuhan ini disebut imamat yang rajani. Istilah imamat yang rajani menunjukkan kepada fungsi atau jembatan antara manusia dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa melalui persekutuan anak-anak Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Gambaran kedua adalah bangsa yang kudus. Ayat 9. Istilah kudus berarti seluruh hidup anak-anak Tuhan dipisahkan dari cara hidup dunia dan dipersatukan dengan cara hidup Kristus. Dengan demikian,
hidup mereka akan menampilkan kualitas hidup surgawi. Hidup yang demikian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita adalah komunitas anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan dipersatukan di dalam Kristus, Sang Batu Penjuru. Kita adalah bagian batu hidup yang saling membangun untuk menampilkan kesatuan tubuh Kristus. Melalui kesatuan kita, wajah Kristus ditampilkan. Itu menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Kehadiran komunitas kita dipakai oleh Tuhan untuk menuntun orang-orang datang menyembah Kristus Yesus. Selain itu, hidup kita dipisahkan dari cara hidup dunia dan dipersatukan dengan cara hidup Kristus. Yang kita pancarkan adalah kualitas hidup surgawi yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Kualitas hidup yang demikian akan memberi dampak yang membangun hidup orang-orang di sekitar kita. Secara khusus, mereka yang belum mengenal Kristus. Tujuan kehadiran komunitas anak-anak Tuhan adalah untuk menampilkan betapa megahnya Kristus yang hidup di dalam hidup mereka, bukan betapa megahnya gedung gereja mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.